Aku masih ingat malam ketika pesawat itu mendarat di Bandara Riham, sebuah kerajaan kecil di tanah Arab. Aku hanya seorang TKW biasa dari Indonesia. Nama aku Maya. Niatku sederhana, bekerja, mengirim uang ke kampung, membuat orang tua bangga. Tapi aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah dengan cara yang bahkan sulit dipercaya jika tak aku alami sendiri. Aku ditempatkan di rumah keluarga bangsawan. Mereka baik, tapi jarang sekali aku bertemu kepala keluarga. Orang-orang memanggilnya Sultan Zafir, penguasa muda yang jarang muncul di publik. Katanya dia misterius, terlalu sibuk dengan urusan istana. Suatu hari badai pasir besar melanda. Listrik padam, semua ruangan gelap kecuali sayup-sayup cahaya lilin. Saat itu aku sedang menata ruang tamu, ketika pintu besar terbuka, dan untuk pertama kalinya aku melihat dia, Sultan Zafir. Wajahnya keras, tapi matanya seperti menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diucapkan. Dia memintaku menyiapkan teh hangat. Suaranya tegas tapi tenang. Aneh, tapi ada rasa aman yang menelusuk begitu saja. Malam-malam setelah itu, dia mulai sering bicara padaku. Tentang kesepiannya, tentang beban menjadi pemimpin muda, tentang istana yang bising tapi sunyi di dalamnya. Aku tak tahu kenapa, tapi dia selalu mencari aku. Dan aku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Hingga semuanya melangkah terlalu jauh. Hubungan yang tak seharusnya terjadi antara seorang sultan dan seorang pekerja asal negeri jauh. Aku tahu, aku salah. Dia pun tahu. Tapi perasaan manusia kadang mengalahkan aturan dunia. Lalu hari itu tiba. Aku terlambat beberapa minggu. Tubuhku berubah. Dan perlahan sebuah kebenaran tak bisa kutolak lagi. Aku hamil. Tanganku gemetar ketika menyampaikan kabar itu pada Sultan Zafir. Aku takut. Takut diusir, dipenjara, atau lebih buruk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang masih kuingat sampai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung ini sendirian. Untuk menutupi aib di lingkungan istana dan tekanan dari keluarga kerajaan, dia menawarkan sesuatu yang tak pernah terbayang. Pernikahan rahasia dan kompensasi 2 miliar rupiah, agar hidupku dan calon anak kami terjamin, sekaligus agar kabar ini tak menyebar. Bukan uangnya yang membuatku menangis malam itu, tapi cara dia memandangku. Ada rasa sakit, sayang, dan ketakutan kehilangan semua yang ia miliki jika kebenaran terbongkar. Pernikahan kecil kami berlangsung di sebuah rumah batu tua di pinggir padang pasir, disaksikan 2 orang saksi yang dipercaya. Tak ada gaun mewah, tak ada musik, hanya suara angin gurun dan detak jantungku yang tak beraturan. Setelah semuanya selesai, aku dipulangkan ke Indonesia dengan identitas baru untuk melindungi anakku kelak. Zafir berjanji akan mengunjungiku suatu hari, tapi aku tidak berharap terlalu banyak. Kadang cinta di dunia seperti milik kami hanyalah persimpangan 2 jiwa yang tak ditakdirkan bersama. Yang tersisa hanyalah cincin kecil di jariku dan kehidupan baru yang tumbuh di dalam tubuhku. Sampai sekarang, setiap aku menutup mata, aku masih bisa mencium aroma gurun malam di istana pasir itu, dan tatapan seorang sultan yang pernah mencintaiku dalam diam, tapi tak bisa menggenggamku selamanya.